bangga karena saya waktu itu ngatur. Gitu. Nah, ketika ditunjukkan ada kesan Bangkalan, ditunjukkan wayang, ada karawitan, wah ratusan tahun, ada wayang yang disimpan dalam peti di Tamar 1M. Itu di vihara ya, bukan di Vihara Pamekasan, bukan museum, bukan. Ya, memang koleksi kan itu. Ya. Ketika dibuka sebagai wayangnya itu peninggalan dari Raden Ismail yang di Congkok Bangkalan. Nah, sejak itu saya teliti blang, ternyata asalnya dari Gedungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali jumpa dengan saya Leman Haris di acara Sandasan pemirsa. Kali ini saya sengaja mengundang Ketua Dewan Presiden Kabupaten Bangkalan, tepatnya yang membimbing serta menjadi Sanggar Tarara Bapak Darsono yang kemarin sempat melakukan konser gitu ya. pagelaran tari topeng pateng-teng. Yang sempat ditayangkan Sandasan kemarin. Assalamualaikum Pak Ketua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata banyak sekali ya karya-karya yang sudah diterbitkan setelah kita dulu bicara di sini Pak Ketua ya. Iya, alhamdulillah. Yang kemarin itu tari pateng-teng ya, topeng pateng-teng. Iya. Kalau pateng-teng ini sebetulnya kalau desanya ya di Kecamatan Mudung. Ya. Itu sebetulnya latar belakang dari tari topeng pateng-teng itu bagaimana ceritanya Pak Ketua? Kalau ditanya asal muasal ya? Ya, asal muasal. Asal muasal tuh saya dulu tahun 1984 ini oleh Bangkalan sudah dipentaskan sebenarnya di TVRI, tapi dalam bentuk yang sederhana. Dan yang membawa di Modung itu namanya Pak Brojo menghadap ke salah satu kabit kebudayaan Pak Buyanto pada waktu itu. Nah, pada waktu itu mengatakan bahwasanya topeng itu hasil bertapa. Satu, topeng hasil bertapa, nyusul topeng perempuan. Ini yang pertama. Dan yang kedua versi lagi bahwasanya dari Pangeran Arya Kusumo yang dari Sampang. Yang ketiga ada juga versi lagi dari Pangeran Menak Senoyo, memang ahli topeng gitu. Jadi banyak versi ya? Iya. Tiga versi minimal tadi. Ada lagi satu bawaan dari Cina. Empat. Ada 4 versi yang semuanya bicara tentang masalah topeng ya. Dan dari 4 itu mana yang paling benar? Karena topeng itu di Bangkalan, Madura Barat ya, adalah diperkirakan 200 tahun yang lalu. Sehingga mencari kebenaran ini, nah maka saya menyimpulkan, okelah mana yang benar dan mana yang tidak benar, okelah benar semuanya atau bagaimana. Yang penting topeng pateng-teng ini ada. Kan di Modung itu dulu Mas Saliman. Di Modung dulu kan memang pelabuhan besar begitu. Informasinya kalau sejarawan memang begitu, karena di sana ada Mincai, di Pateng-Teng sendiri ada Mincai dan macamnya, ada siasat peradaban waktu dulu, kerajaan-kerajaan masa lalu sebetulnya. Dan itu mungkin diambil dari situ ya Pak Darsono ya. Iya, dari itu. Pateng-Teng sendiri kan asalnya dari Pai Ting Ting. Oh, Pai Ting Ting Cina. Pai Ting Ting Cina. Mudah-mudahan bukan cocok logi nih ya. Pateng-teng. Tapi intinya tari topeng itu memang mengisahkan serta memang mengambil dari cerita-cerita dari 4 versi kemarin itu, jadinya seperti itu. Nah, gitu, Pak. Begini. Topeng pateng-teng itu menurut dulu sampai sekarang ya kan. Itu yang sambil kesamaannya ada dipergunakan untuk ritual. Ritual melaki somor, ritual untuk minta hujan. Nah, dari mana-mana itu sehingga kekaryaan saya kemarin itu saya pesan-pesan bahwasanya ya melaki somor sebagainya itu adalah sebuah ritual. Ya jangan percaya kepada topengnya, jangan percaya kepada topeng, takut sirik kan. Jadi ada pesan-pesan khusus. Jadi dari awalnya itu sebagai melaki somor atau minta hujan itu lama kelamaan bergeser-geser menjadi seni pertunjukan. Ya, berarti itu kalau yang topengnya itu sendiri
yang sempat diakses dan juga diterima dari cerita ke cerita gitu Pak. Memang itu adalah ritual awalnya, ritual Malake Somur dan minta hujan. Minta hujan Ya, begitu. kalau minta hujan, kalau sekarang kan istisqa pemirsa. Kalau dulu ini kan zaman konah. Zaman konah. Jadi yang dilestarikan pateng-tengnya itu, Ya, dan topengnya itu. Dan sekarang justru dielaborasi menjadi sebuah pertunjukan tari seni tari. Nah, tergantung kita mau diapakan. Cuman Mas, tapi urusan gerakan keindak, saya melihat kan itu apa namanya, tidak kalah dengan tari-tari di Bali dan macamnya. Apa memang karena penarinya yang lemes atau memang Pak Darsono yang menciptakan ya, itu? Ya, harus. Sutradara bicara, koreografer bicara. Jadi memang saya sempat ruwet ya kan. Kenapa ruwet? Begini Mas. Bagaimana topeng pateng-teng ini supaya tetap berjalan diketahui atau banyak orang tahu ya kan? Ya. Kalau kita ke pateng-teng sekarang, jangan terkejut kalau topeng yang di sana itu ya hanya joget-jogetan di sawer-sawer. Sawer-saweran Ya, gitu ya. itu nggak ada apa-apanya ya. Tapi yang jelas yang kemarin itu ada sebuah elaborasi seni, dan yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana mengenalkan bahwa di pateng-teng itu sempat ada semacam dalam sejarahnya ada topeng pateng-teng yang sebelumnya sebetulnya dipakai untuk ritual Malake Somur dan minta hujan. Meskipun kemarin bagaimana itu sudah milenial ya. Milenial banget gitu. Urusan tari itu memang tidak ada ya. Itu murni hasil karya seni, hasil karya cipta dari para seniman ya. Artinya untuk di tari topeng sendiri di pateng-teng itu tidak ada gerakan-gerakan khusus gitu ya. Nggak ada ya. Tetapi saya melihat dari karakter 5 topeng itu. Jadi ada topeng Mak Putang, ada Satra Lake, ada Tinajuh Bine, ada 2 putih ini dulu katanya sepuh di sini, Petruk dan Bagong. Petruk Bagong. Nah, Mak Butak. Kalau Mak Butak itu saya orang Modung Pak Darso. Jadi kalau Mak Butak ini sempat dengar saya cerita-cerita, Mak Butak itu kangakan orang. Bener ya Pak? Iya. Oh, di sini ada cerita itu di topeng ini ada 5 warna topeng. Ada 5 warna jenis karakter ya? topeng ya. Topeng Mak Putah, topeng Bagong, Begareng, Tinajuh, Bagong, Petruk, Tinajuh, Satria Lake, dan Mak Putah. Wah, ini bisa. Ada 5 lakon. 5 orang karakter. Nah, jadi yang kemarin di pagelaran di TRK itu memang untuk bagaimana menampakkan, menunjukkan bahwa kelima karakter ini. Karakter itu. Ya. Nah, bingungnya saya begini ya. Kalau kita melihat ke pewayangan, kalau ditarik ke Ramayana, Ramayana ini kan tidak ada punakawan. Tapi yang ada Pak 5 bersaudara itu apa namanya? Itu Bharatayuda. Nah, kalau tarik ke Ramayana mesti ada Jatayu, ada Lesmana, ada Hanuman. Sedangkan di situ ada laki, ada perempuan, ada Mak Putah, itu Rahwana ya gitu. Tapi ada yang bentuk sama jaring. Nah, sehingga kesimpulan saya lebih baik ini saya karyakan, saya ngangkat topeng pateng-teng ini dijadikan sebuah sumber garap untuk kita angkat dan kita sesuaikan dengan zaman sekarang. Baik musik, dulu kan musiknya kan cuma tuk-tuk sama saron. Ketika tahun 84 tuh sama sesepuh Bangkalan pakai karawitan. Nah, sekarang saya pakai musik ala sekarang, ceritanya itu tetap saya kembalikan kepada karakter topeng. Kemudian musiknya ya pakai ala sekarang. Ya. Modern lah. Harus modern. Kalau dulu hanya tuk-tuk itu. Tuk-tuk itu ya kan. Itu urusan tari topeng pateng-teng pemirsa, yang kemarin di pagelarannya sangat luar biasa konsernya pemirsa. Sayangnya hujannya Pak Darsono ya. Seandainya tidak hujan, wow, bagaimana meriahnya di situ. Ya betul, minta hujan topengnya. Pak Darsono, sebagai praktisi seni gitu, apalagi memang sering berpikir dan membuatkan sebuah karya-karya seni yang sangat luar biasa di Sanggar Tarara itu kan tidak hanya ini, banyak sekali. Selain dari tari topeng pateng-teng ini, sekarang yang akan mau untuk digarap lagi untuk karya-karya selanjutnya, ada nggak Pak Darsono? Bukan ada, bahkan banyak ya kan. Saya udah yang mau. Ini lagi riset lagi. Ada wayang. Wayang
asli dari Bangkalan. Saya temukan di Vihara Pamekasan. Locok kan. Wayang Bangkalan ditemukan Vihara Pamekasan. Gimana ceritanya, Pak? Ketika saya menjadi leader di Pamekasan semalam di Madura, waktu itu kan se-Madura kumpul teman-teman koreografer. Ada semalam di Madura itu tiap tahun. Kemudian saya di situ dan saya ditunjuk oleh teman-teman untuk dalam closing itu. Ana ketika saya mengatakan saya di Bangkalan, saya kan sering kan di Pamekasan itu menjadi itu. Yang punya vihara itu namanya Pak Kosala langsung mendatangi saya dari Bangkalan. Iya, loh, ditunjukkan semuanya. Saya bangga orang Bangkalan jadi begini-begini kok. Bangga karena saya waktu itu ngatur. Nah, ketika ditunjukkan ada kesan Bangkalan, ditunjukkan wayang. Ada karawitan. Wah, ratusan tahun. Ada wayang yang disimpan dalam peti di Tamar 1M. Itu di vihara ya, bukan di Vihara Pamekasan. Bukan museum. Bukan. Ya. Memang koleksi kan itu. Ya. Ketika dibuka sebagai wayangnya itu peninggalan dari Raden Ismail yang di Congkop Bangkalan. Nah, sejak itu saya teliti blang ternyata asalnya dari Gedungan. Gedungan di sini. Nah, waktu itu ya Cakraningrat bukan ya? Ya sudah zaman Cakra Adiningrat 5 ya kan. Itu hanya kolektor berarti di vihara itu ya. Kolektor. Cerita itu Pak Darsono memang sempat untuk mendalami dan menginvestigasi, menanya ke para pihak yang dianggap tahu tentang masalah cerita perwayangan itu, betul ya? Betul. Memang ada dulu itu. Ada. Tunai ada, makamnya ada di Melaje ini. Dari wayang menjadi topeng, ternyata cerita topeng deleng yang di sebelah timur Sumeneb dan Situbondo asalnya dari Bangkalan. Saya ada datanya. Pak Kosala wawancara, kemudian anak turunannya ada di Banyuwangi. Nah, dari wayang menjadi ke topeng. Ke topeng. Ini namanya Pak Gung Kerteh, punya anak Pak Saleh Kerteh dari wayang. Dulu dari wayang, kemudian sama anaknya Pak Saleh Kerteh dijadikan sebagai topeng kan, lebih menarik kan? Topeng. Menarik. Nah, kemudian dia itu mengajari Pamekasan dan mengajari ke Sumeneb yang namanya Pak Harun dan bignya punya kernet tokang. Kalau wayang kan ada ini. Ya betul. Nah, ada kernetnya Pak Loncet namanya, Bulungan. Nah, berkembang di situ saya tanyakan, berarti topeng deleng yang di Sumeneb dan di apa yang sedang berkembang itu apa? Memang asalnya dari Bangkalan. Cuman tidak ada yang senang, akhirnya lari ke mana? Ada yang ngeramot. Tapi Pak Darsono sendiri itu tahunya dari sana. Tidak mendengar bahwa dulu dalam cerita ke cerita tokoh-tokoh dan juga sepuh-sepuh Bangkalan itu bahwa ada yang namanya wayang di Gedungan di warga topeng. Cerita ini datang dari Pamekasan. Vihara. Ya itu. Nah, ini kan menarik. Ya. Saya nemukan itu, 1 tahun kita teliti. Dan memang saya dulu pernah kan dengan Mas Aliman itu bicara. Saya 7 tahun mencari itu, saya beli satu foto harganya 1 juta loh. Jadi ada 7 foto saya beli waktu itu. Kok bersambut dengan itu? Nah, foto yang saya beli dulu itu, kemudian ini kok ada kesamaan. Oh, berarti ada topeng yang harus kita angkat lebih dahsyat daripada topeng petenteng. Lebih dahsyat dari itu karena memang betul-betul ada topeng pewayangan. Kok topeng petenteng ini kan kabur saya. Ya. Mau kemana, mau bawa kemana, tapi saya garap ke dalam topengnya begitu. Nah, itu masuk. Jadi itu salah satu agenda yang sudah berjalan dan sudah wawancara ke anak putu turunannya. Ada lagi. Nanti kita nanti itu akan dikasih nama tari apa itu kalau berbentuk tari nanti apa seninya di cerita-cerita yang dari Pamekasan wayang yang ke topeng nanti jadi apa itu, Pak? Ada tiga nanti. Satu akan saya belajar wayangnya. Kalau menerbangkan di Bojon kan jago. Lego menjago. Nah, punya wayang kan, asal belajar saya udah ketelepon ke teman saya yang ahli wayang, kemarin udah wawancara. Yang kedua
saya akan menampilkan kalau wayang itu kan cerita pewayangan atau topeng-topeng yang namanya topeng orang wayang orang topeng di Bangka. Ini kan aneh kalau ada wayang topengan. Yang ketiga saya akan mengambil satu yang jadikan ikon satu topeng. Ya, satu topeng untuk seragam tari tunggal. Jadi kalau Sumenep punya topeng, Pamekasan punya topeng, Malang punya topeng, Cirebon punya topeng, Bangka harus punya topeng. Harus punya. Jadi seperti tari bedoyo, Bangka udah jadi ikon kan. Kalau tari bedoyo ya memang banyak begini-begini ya udah. Tapi ini kan belum masih dalam tahap garapan Pak Darsan. Garapan. Jadi nanti itu menjadi wayang itu biasanya ada nama-namanya, Bang. Iya, Bang. Ada nama-nama. Wayang itu kalau wayang ini yang gambar ini kan ini, kalau wayangan di Jawa itu ini ada termasuk juga masing-masing ada nama, ada Petruknya itu juga kan gitu. Ada, iya. Kalau wayang ini mungkin sama juga ya. Sama, hampir sama. Lakon-lakonnya itu. Hampir sama lakonnya, cuman dalam bentuknya itu ada katanya yang Pak Kosalang itu ini mah beda dengan yang di Jawa. Bentuknya beda, tapi hampir sama, tapi ada khas. Berarti gini, pewayangan itu pancet sama ceritanya masa lalu itu gitu ya. Cuma penggunaan wayang antara Jawa dan Madura itu ada perbedaan. Artinya bentuk wayangnya itu hampir mirip lah begitu. Cuma kalau memang mau untuk bagaimana mementaskan sebuah pewayangan, mungkin cerita terserah mau pakai cerita apa saja. Ya, apa katanya pelaku senimannya. Yang penting wayangnya. Wayang ada, topeng ada, ini ada, sehingga kita mau pahlon Pak. Pak Darsono, itu sedang digarap sekarang, sedang mau untuk ini nantinya pasti akan lebih dahsyat daripada topeng kemarin ya. Iya. Yang lebih dekat ini informasinya akan ada pementasan juga di tingkat Jawa Timur. Apa itu yang dipersiapkan bagi besok saya berangkat untuk technical meeting festival karya tari yang berujung kepada ucapan selamat datang seperti Kamantaka, tetapi sekarang ini apakah bagaimana bentuknya? Ini saya memahami mungkin ya kan kita kembali ke daerah masing-masing, bagaimana karakter Bangkalan, bagaimana karakter Banyuwangi dan sebagainya. Besok festival tari apa namanya istilahnya kalau Jawa Timur ya? Iya. Jawa Timur. Besok technical meeting di Malang. Kemudian technical meeting juga ada festival musik yang berkarakter khas daerah tetapi inovatif. Ya pusingnya kan itu. Jadi ada dua yang dipersiapkannya. Ada festival musik satu bulan ini sebelum bulan puasa. Festival musik, yang satunya adalah festival tentang tari selamat datang ya. Iya. Tapi kalau selamat datang di Bangkalan kan yang kita kenal Kamantaka. Ini apa kini akan mau dipilih untuk mewakili Jawa Timur? Kurang tahu juga ya. Belum tahu. Apa memang ke sana maunya dari acara besok itu? Enggak, saya ini kan begini. Ini asumsi saya akan buat tari selamat datang versi agungan, versi kerakyatan. Nah, besok ide saya nanti yang akan datang versi kerakyatan. Nah, ini kan versi agungan, yang kerakyatan odeng. Nah, kalau ini versi Ukraina ini. Lagi viral perang Ukraina Rusia. Artinya begini, Mas. Artinya begini. Kita atau Pak Aliman mempunyai keikhlasan dalam bagaimana sih untuk bukan menjadi pahlawan. Kita dalam kesenangan kita, hobi kita. Dari yang tidak punya nilai, ya kita angkat bukan hanya dikemas tetapi diramu. Kalau dikemas kan hanya berdetok di casing ya. Jadi casing, tapi kalau dibuka tetap seperti itu kan cilaka kan. Makanya kita contoh yang topeng teng ke sana ya seperti itu. Kita kemas, kita ramu, kita olah, kita kemas, ketika dibuka orang kan menjadi tertarik, kok ada ininya, ada itunya ya itu. Nah, tugas kita seperti itu. Ada banyak sentuhan-sentuhan karena seniman itu sentuhan memang untuk dinikmati. Namanya aja seniman gitu. Jadi yang aktif untuk bekerja itu bukan pikiran tapi rasa. Rasa. Itu seniman pemirsa. Kalau akademisi ya intelektual, nalar. Tapi kalau seniman
bagaimana mendapatkan ilham gitu ya, inspirasi maksudnya. Bahkan inspirasi itu ya rasanya yang bekerja. Oh itu. Yang dituangkan dalam sebuah gerakan tari atau lukisan atau musik dan macamnya. Itu adalah wilayah kerja dari para seniman. Ya, kadang kita adalah merenung kan, memang merenung. Untuk yang topeng yang satu ini, saya sempat ada kejadian aneh, Nah, ketika saya membuat, saya tidak pamit kan begitu kan, HP saya kok lepas sendiri. Ini kenyataan. Ketika saya mulai kok ada ada videonya. Dan saya ini mungkin seperti itu. Jadi kalau sudah mengangkat revitalisasi itu ada kejadian-kejadian. Dan topeng peteng-teng ini kan saya bilang ke anak saya namanya Heril. Ril, tolong buatkan topeng peteng-teng yang di sana jangan diambil, jangan diotak-atik, itu yang asli taruh aja. Nanti kalau dibawa kemana-mana bisa hilang atau bisa bagaimana kan. Kita buat duplikatnya. Anak saya yang kita buat duplikat itu didatangi seorang perempuan. Nah, perempuan yang datang. Ternyata dari 5 topeng yang dibuat oleh anak saya duplikatnya itu dari anak sanggar itu, yang namanya Heril itu datang ke saya. Mas, saya kok datang perempuan ya kan. Nah, seandainya Mas Liman tahu, topeng dari 5 topeng itu, yang topeng peteng-teng duplikat itu satu kayak hidup. Yang perempuan. Beliin nih. Wah, grimisan ini lah. Saya ngapain kening kesosokan. Bah, harus banyak baca auzubillahi minasyaitonir rajim. Jangan-jangan nanti di situ ada apa namanya ya barang-barang halus dan segala macamnya itu. Karena kalau bicara masalah ruh itu memang kita masih percaya bahwa itu memang ada aktif kita, barang gaib. Dan itu juga ya apa namanya banyak bersentuhan dengan dunia gaib ya, pertarian ini ya. Waktu saya tarikan Mantakah ya, teman. Loh, saya kan datang ke pendopo waktu itu. Waktu tahun 2000 habis pon 2000, saya berniatan saya ke sana. Waktu itu bupatinya Bapak Ja'far Syafi'i. Saya ingat pada waktu itu. Karena kalau dengan Pak Ja'far itu kalau kita datang kan dipanggil begitu. Nah, ketika saya ke sana, ada apa, Dek? Mau bersih-bersih ini, Pak, karena ada karawitan ada di pendopo sebelah barat itu. Iya. Duduk saya di belakang itu, saya menung. Ketika saya masuk ke depan emas itu mau naruh ini loh, tabunnya karawitan. Saya masuk sebentar, keluar kok habis maghrib. Itu sendiri. Ketika saya masuk itu, saya terlelap tidur, bukan tedung apa ya? Terlelap ya kan. Duduk teman saya almarhum sekarang. Ketika saya kok ada orang perempuan, nah perempuan pegang dupa begini, baju putih. Nah terinspirasi dari itu, berarti saya gak pakai dupa aja begitu. Mungkin gara-gara sering melamun, menghayal. Karena memang seni itu khayal yang bisa dinikmati. Sebuah hasil dari sebuah khayalan, renungan yang dituangkan dalam sebuah gerak tari dan lukisan macamnya menjadi sesuatu yang bernilai untuk bisa dinikmati banyak orang. Itu adalah seniman. Sering merenung, sering menghayal. Kalau tidak biasa, bisa saja kesurupan. Banyak baca ayat kursi di kursi. Oke, Bang Darsono, silakan barangkali mau kalau dulu saya sempat sebelum selesai dulu sempat yang menjadi, yang saya ingat ya, Bang Darsono ini sebagai praktisi kesenian di Kabupaten Bangkalan sangat mengidamkan dan mendambangkan sebuah gedung dan yang apa namanya yang itu menjadi milik para seniman. Sampai detik ini itu masih belum ada ya, Bang Darsono? Belum ada. Gedung kesenian lah begitu. Gedung kesenian belum ada. Yang itu semua bisa menggunakan gedung itu. Gedung itu, ya kan. Jadi ya harapan kita ada gedung kesenian ya disambut baik dengan para seniman. Ya mohon maaf kalau gedungnya ada, bagaimana kita senimannya? Ya senimannya ada, kalau gedungnya gak ada sama. Sampai saya bercita-cita saya ingin punya gedung sendiri. Kenapa? Karena memang saya ada gedung ya kan, atau kita punya sendiri. Cita-cita saya gini, saya bisa seperti Bali. Gini, Pak. Ya apa ya? Tapi saya bocoran dikit ya. Mudah-mudahan ini menjadi kenyataan. 3 hari yang lalu saya bersama Bapak Safruddin Asmoro beserta Bapak Kades Lembung, Lembung, Mbak Isro, cerita masalah itu.
ada rencana, mudah-mudahan nanti dimudahkan ini. Ada rencana untuk membuat itu di wilayah Suramadu, yang memang peruntukannya adalah untuk seniman. Tapi kayak sandur segala macamnya itu nanti akan dibuat semacam segedung dan memang panggung untuk itu menyiapkan para seniman semuanya. Mudah-mudahan, dan sempat bilang Pak Darsono. Dan amin. Bilang mungkin itu terinspirasi dari jenengan. Karena dulu pernah bicara kan dulu kan. Iya, pernah. Iya. Itu Pak Darsono ya yang menjadi harapan dari teman-teman seniman agar mempunyai pelabuhan, minimal ada titik kumpul di situ. Bicara antar seniman dan macamnya, meskipun beda aliran senimannya, ketika kumpul itu pasti akan ada sebuah inspirasi yang didapatkan gitu Pak Darsono. Silakan Pak Darsono, barangkali ada hal yang ingin disampaikan terkait dengan urusan aktivitas keseniannya Pak Darsono yang ingin disampaikan kepada pemirsa. Silakan Mas. Ya, khususnya mari bagaimana generasi penerus pemuda di Bangkalan. Mari kita terus berkarya, menggali, kemudian kita menciptakan karyaan itu dari menggali atau juga dari imajinasi atau dari bagaimana kita menciptakan itu dari berbagai genre-genre yang kita garap. Cuman satu, mari kita tetap semangat. Kemudian dalam menggarap semua ciptaan seni itu harus kembali kepada etika dan berkesenian. Kita jangan melampaui daripada batasan-batasan, begitu. Batasan-batasan dalam arti kekaryaan kita punya batasan-batasan norma-norma yang tidak boleh kita lampaui. Dan itu harus minimal harus punya nilai-nilai yang bisa untuk diserap oleh masyarakat ketika menikmati pertunjukan seniman itu, tidak hanya sekedar melihat keindahan, tapi ada makna yang sangat luar yang bisa dipetik dari situ. Tatanan, tuntunan, tontonan. Ini nggak keluar tadi, mau menjelang akhir nih keluar. Tatanan, tuntunan, tontonan. Jangan sampai tontonan diutamakan tapi tuntunannya nggak ada. Tiga ini harus satu kesatuan yang integral. Iya. Tatanannya ada, tuntunan ada, tontonan ada. Jadi kenapa kan sampai begini? Mohon maaf. Kenapa kadang-kala orang mengatakan seni begini-begini? Karena mungkin tuntunannya nggak ada. Saya itu senang dengan yang namanya seni gerak, karena seni gerak itu kalau orang paham penyampaian ungkapan melalui gerak, nah itu ada tuntunannya. Ya kan? Jadi kalau mengandalkan tontonan saja, jadi makanya apa sih bedanya produksi luar negeri dengan yang tradisi? Tradisi ini punya tuntunan. Kalau yang luar tuh hanya begitu. Nah itu. Jadi tatanan, tuntunan dan tontonan. Tontonan nomor 3 pemirsa. Iya. Tatanan. Jadi nilai-nilai itu ditata dan nilai-nilai yang bisa menuntun itu juga masuk. Ini baru menjadi tontonan dan bisa indah dinikmati oleh masyarakat. Ya, itu harus. Ada 3 elemen yang harus menjadi satu kesatuan yang terintegrasi. Tatanan, tuntunan, tontonan. Pemirsa, hanya itu yang bisa disampaikan dulu Pak Darsono ya. Pemirsa, kita tunggu karya-karya seni Pak Darsono dan Sanggar Tarara selanjutnya, baik itu di karya seni tarinya atau yang lain-lain, karena Pak Darsono ini tidak hanya urusan bertari, di musik pun juga dia bermain gitu ya. Mudah-mudahan nanti pemirsa Sandasan bisa menikmati karya-karya seninya dari Sanggar Tarara yang dikomandani oleh Bang Darsono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.